Jika hidup hanya untuk diterima orang lain, maka kita akan mati saat kita ditolak. Kan sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini, mohon maaf, kita lebih banyak hidup kita itu demi untuk menyenangkan orang lain, sampai kita mengorbankan kemerdekaan kita sendiri agar dipandang baik oleh orang lain. Bukankah itu berpura-pura? Bukankah itu yang disebut dengan kemunafikan hidup? Lalu sepanjang kita hidup seperti itu, maka sepanjang itu pula kita tidak akan pernah menemukan diri kita sendiri. Padahal tujuan kelahiran kita ke semesta ini sebetulnya untuk menemukan diri kita sendiri, agar kita bisa menjadi diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan kemerdekaan. Setelah selesai kajian ini, mari kita jujur, introspeksi diri. Sekian lama hidup kita di dunia, ternyata hidup kita hanya berpura-pura baik agar dipandang baik oleh orang lain, dan kita mengorbankan diri kita sendiri. Bahkan, mohon maaf, urusan beragama pun kita ngikuti saja kebanyakan orang. Sekalipun kita tidak merasakan apa-apa dari apa yang kita ikuti, kesadaran kita tidak meningkat, akhlak kita masih seperti itu, masih penuh dengan kebencian, dan kita tidak mau mengubahnya. Karena apa? Itu sudah menjadi paradigma, sudah menjadi doktrin yang sulit untuk diubah. Sayang sekali banyak orang dengan kesombongannya baru membacakan la ilaha illallah setiap sholat 100 kali sudah merasa paling soleh, padahal satu kalimat pun dia tidak merasakan kehadirannya. Itulah yang diramalkan oleh Syekh Abdul Qadir Zailani. Suatu saat agama akan hilang ketika banyak orang mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu. Suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang justru tidak mengamalkan sesuatu yang dia tahu. Dan suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang yang tidak berusaha tahu padahal dia tidak tahu. Dan agama akan kehilangan eksistensinya ketika banyak orang yang menghalang-halangi orang lain yang tidak tahu untuk tahu. Sekarang ini aneh, semua distandarisasi. Obat itu hadirin hanya meniadakan rasa sakit, tidak menyembuhkan penyakit. Karena sumber penyakitmu secara fisik yang namanya simptom psikosomatis itu sebetulnya masalahnya karena jiwa kita kotor, mental kita amburadul. Masalah kita sebenarnya di situ. Kontribusi dari itu 75% terhadap penyakit fisik. Makanya yang sakit-sakit fisiknya udah 2 aja perlu perbaiki. 1, jiwanya dibersihkan. 2, mentalnya diperbaiki. Itu saja. Cara berpikirnya diubah. Saya jamin 75% sehat. Nih, banyak penyakit. Ya, oke.